Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastikan kalian luar biasa. Nah, adik-adik sudah siap untuk ibadah pagi hari ini? Sebelum ibadah, tapi kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Tirukan doa Kak Retno. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini karena Engkau selalu memberi kami kesehatan dan kekuatan. Pagi ini kami siap untuk beribadah, memuji Tuhan dengan sukacita. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita semua akan bersukacita bersama-sama. Karena apa? Ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yesus akan memberi kita pertumbuhan, tumbuh di dalam Tuhan. Kita mau pujikan Yesus pokok.
coba-coba tinggal di luarnya. Kalau coba-coba pasti tak berdua. Jangan coba-coba, jangan coba-coba tinggal di luarnya. Kalau coba-coba pasti tak berdua. Teriakan oh semuanya, oh 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Kalau adik-adik mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan, jangan lupa untuk selalu apa? Baca kitab suci sama tiap hari. Ya, mari kita pujikan pujian ini, baca kitab suci. Semuanya tepuk tangan yang semangat ya. Semuanya tepuk tangan yang semangat. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik kita mau tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang lembut untuk dapat ditaburi firman-Mu. Kami menyerahkan kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari bibirnya hanyalah kebenaran daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan di rumah. Hari ini Om Agung mau menyampaikan firman Tuhan. Semuanya perhatikan, jangan sampai ada yang gojekan ya. Jangan sampai ada yang kesana kemari gitu ya. Om Agung mau sampaikan firman Tuhan sebentar saja ya. Ya adik-adik, dulu beberapa waktu yang lalu Om Agung pernah menanam jagung. Ya, siapa tahu jagung? Buah jagung siapa tahu? Ya, semua tahu. Jagung itu enak ya kalau direbus, dimakan gitu ya. Enak. Nah, adik-adik, menanam tanaman jagung itu di sawah itu butuh dirawat adik-adik ya. Butuh disirami, kemudian butuh diberi pupuk gitu ya. Kalau bahasa Jawanya dilepi gitu ya, pakai air gitu ya. Nanti setelah 3 bulan itu akan dipanen ya, akan berbuah ya, kemudian akan dipanen adik-adik. Wah, habis itu dijual ya. Buah jagungnya itu akan dijual dan wah, bisa dapat uang nih petaninya, dapat uang banyak gitu ya. Ada juga yang dijual tanamannya ya, dibuat makan ternak adik-adik ya. Itu tanaman jagung. Nah, tanaman untuk bisa berbuah ya, bertumbuh gitu ya, tanaman bisa bertumbuh itu karena ada air ya, karena ditanam di tanah ada air, ada pupuk, ditanam di air. Nah, sekarang Mas Agung mau bacakan firman Tuhan yang ada hubungannya dengan tanaman ya, tanaman anggur gitu ya, kemudian berbuah gitu ya. Nah, nanti kita akan Mas Agung akan baca firman Tuhan, nanti akan mendengarkan. Hidup kita itu seperti tanaman ya. Kita akan baca dalam Yohanes 15 ya. Yohanes 15 mulai dari ayat yang kelima, ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara masalah buah anggur ya. Di sini kalau di atasnya Tuhan ngomongin akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusaha. Nah, adik-adik, hidup kita diperumpamakan seperti tanaman ya. Tadi Mas Agung cerita soal tanaman jagung gitu ya. Itu harus berbuah. Kalau enggak berbuah percuma. Nanti cuma dibakar gitu ya. Demikian juga kalau di sini dikatakan kita itu seperti tanaman yang di pokoknya adalah Tuhan Yesus. Ya, kita adalah ranting-rantingnya dikatakan di situ. Di ayat yang kelima, jadi akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita tanaman, ya diupamakan di sini kita menjadi rantingnya dan Tuhan jadi pokoknya. Ya, jadi adik-adik, kalau misalnya ada tanaman, ya itu ada pokoknya itu batangnya di tengah itu jadi pokoknya adik-adik. Kemudian ada ranting yang menjulur, yang nanti tempat buahnya itu ada, itu namanya ranting. Nah, kita jadi ranting. Nah, adik-adik, tanaman kalau tidak nempel di dalam pokok itu akan mati adik-adik, akan mati. Ya, di situ tidak ada makanan, dia akan mati. Nah, Mas Agung tadi bawa tanaman, tapi ini bunga ya,
ini bunga, bunganya kayak gini ya, coba lihat ya, bunganya kayak gini. Nah, adik, ini bunga. Kalau misalnya adik, ini bunga itu tidak dikasih air, mati. Kemudian kalau tidak nempel pada pokoknya juga nggak ada bunganya, bunganya juga layu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini tadi ada rantingnya dari pokok ini bakal bunga ya dia ya. Ini nanti akan jadi bunga. Nah, kalau ini tak cabut tadi ya, tak cabut dari sini, dari tanamannya. Ini tidak jadi berbunga adik-adik. Ini nanti jadi mati, jadi layu. Kemudian apa? Wah, ini jelek, layu, dibuang, ya, dibuang, dibakar, ya. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi diumpamakan kita adalah ranting. Makanya adik-adik, ranting itu nempel di dalam pokoknya. Ya, kalau tadi ini ranting yang tadi yang udah dibuang, ini ranting itu harus nempel di sini. Nah, kalau nempel di sini nanti bisa hidup, bisa jadi buah, ya, jadi bunga kalau ini tanaman bunga. Ya, adik-adik ya. Jadi hidup kita itu harus nempel kepada Tuhan, harus nempel sama yang punya kita. Kita miliknya Tuhan Yesus, kita udah ditebus oleh darah Yesus. Ya, kita tinggal di dalam Tuhan, kita nempel tuh kita tinggal di dalam Tuhan. Ya. Tinggal dalam Tuhan itu gimana adik-adik? Nah, ini kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Tadi ada janjinya Tuhan di ayat yang ke-7, nanti kita akan bahas. Kita nempel dengan Tuhan, itu caranya apa? Gimana caranya kita nempel dengan Tuhan? Ya, tadi ada lagu-lagu, doa tiap hari, baca kitab suci gitu ya, adik, bersekutu dengan Tuhan. Nah, caranya itu adik-adik. Caranya apa? Mesti adik-adik rajin ke gereja. Mesti adik-adik rajin ketemu Tuhan. Gitu ya, ketemu sama Tuhan. Ya. Datang pada Tuhan. Ya. Baca kitab suci. Ini kitab suci kita. Di dalam sini ada janji-janji Tuhan. Di dalam sini ada pengharapan, ada kekuatan ya. Ini yang akan membawa pertumbuhan iman kita. Ya adik-adik, ini mesti baca supaya apa? Supaya hidup kita jadi kuat, supaya kita bertumbuh, kita supaya berbuah, gitu ya. Terus selain baca kitab suci apa ya? Doa tiap hari. Hidup kita supaya dituntun oleh Tuhan, Kalau kita nggak ngerti, wah gimana nih? Wah nanti Tuhan kasih pencerahan, ya. Oh saya harus datang ya, saya harus mengampuni orang, yo. Tuhan kasih jalan gitu ya. Wah Tuhan, saya punya kebutuhan untuk biaya sekolah. Berdoa sama Tuhan. Tuhan minta pertolonganmu. Tuhan kasih jawaban. Tuhan berkati orang tuamu ya, supaya kau bisa membayar sekolah. Tuhan menolong kita. Kalau kita nempel kepada Tuhan, hidup kita dijamin sama Tuhan. Hidup kita dijamin sama Tuhan. Gak mungkin kita kekurangan adik-adik. Makanya adik-adik mesti percaya sama Tuhan. Saat hidup kita dalam pokoknya, dalam hidup kita nempel di pokok Tuhan, hidup kita jadi berkat, jadi saksi. Kenapa? Kita akan mengeluarkan berbuah, jadi anak yang taat, jadi anak yang gembira, jadi yang tidak cengeng, jadi anak yang suka menolong. Hidup kita akan berbuah banyak. Sebaliknya, kalau adik-adik tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak nempel di dalam Tuhan, kita akan layu, kita akan mati. Hidupnya akan jadi kering, layu. Ya, kalau kayu yang kering cuman dibakar, ya, tidak jadi apa-apa. Makanya adik-adik saya hari ini mengajak kita semua, adik-adik semua untuk hidup di dalam Tuhan seperti
anggur ya, seperti anggur. Kita nempel kepada pokoknya, pokok anggur ya, supaya apa? Kita berbuah, mengeluarkan anggur-anggur yang manis ya. Saya mau baca ayat yang ke-7 adik-adik ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa ini adik-adik. Ya. Tadi ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam Kristus, ia akan dibuang, dibakar. Tetapi ini dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan, mintalah apa saja. Luar biasa adik. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Amin adik-adik. Siapa yang percaya, hidup kita akan diberkati Tuhan. Memiliki masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Syaratnya apa? Kita mesti tinggal di dalam Tuhan, nempel sama Tuhan. Syaratnya apa? Kita mesti nempel sama Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Setiap hari kita ingat korban Kristus, kita nempel sama Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, kita doa tiap hari. Ya, itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Mas Agung mau berdoa, Om Agung mau berdoa supaya setiap kita, hidup kita adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, hatinya memiliki hati yang mengasihi Tuhan, nempel terus sama Tuhan, setia sama Tuhan. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak yang saat ini melihat tayangan YouTube Tuhan, ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya iman mereka boleh bertumbuh, supaya iman mereka boleh terus bertumbuh, memiliki buah dan berbuah lebat. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya hidup mereka menjadi hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang memberkati Tuhan, supaya setiap anak-anak menjadi kebanggaan buat orang tua, buat gereja Tuhan, buat masyarakat di sekitarnya Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya tepuk tangan yang semangat. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib.